Telah disadari bahwa kita tidak selalu dapat bekerja dengan objek yang sebenarnya. Membuat, merubah, atau memusnahkan objek bisa jadi mahal, tidak berizin, perlu waktu, beresiko tinggi, atau tidak realistis. Jadi, tidak selalu mudah untuk bekerja dengan sistemnya, benda aslinya. Jika kondisinya demikian, maka kita dapat membuat model dalam bentuk simbol, diagram, gambar, bahasa, atau aplikasi dengan penyederhanaan tertentu dan kemudian melakukan simulasi sebagai tiruan eksperimen. Dengan model, diharapkan, simulasinya lebih cepat, mudah, murah, dan aman. Model adalah sajian formal dari realitasnya. Setiap model perlu memiliki karakteristik utama dari sistemnya. Dalam rangka ini, 5 manfaat model telah disinggung oleh Profesor Samuel P. Huntington. Pembuatan model dan simulasinya telah memunculkan istilah simulasi komputer. Pada simulasi, perancang mengembangkan lebih dari satu model hingga akhirnya dihasilkan beberapa solusi. Solusi-solusi ini dibandingkan satu sama lain agar diperoleh model terbaik. Memang, terdapat perbedaan pandangan mengenai model. Sebagian berpendapat harus sangat mirip dengan aslinya. Sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Model adalah bentuk penyederhanaan dari aslinya, jadi tidak harus mirip sekali. Kedua pandangan ini benar. Ini semua dikembalikan pada tujuannya. Untuk apa? Jadi, setiap pengguna harus memahami posisinya, harus tahu pilihan yang tepat. Banyak pengertian mengenai model, di antaranya adalah 1. Artis yang dipekerjakan untuk memamerkan pakaian atau barang dagangan. 2. Artis atau lainnya yang berfungsi sebagai rujukan bagi pekerja seni. 3. Deskripsi, analogi, gambar, diagram, dan atau maket 3 dimensi untuk visualisasi objek yang dapat atau tidak dapat diamati secara langsung, seperti halnya perumahan, masalah, konflik, atom, virus, dan bakteri. 4. Rumus matematika untuk mewakili faktor sebab akibat suatu fenomena alam. Jadi, dalam menghadapi perbedaan definisi, kita perlu memahami konteks atau arah bahasanya. Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah contoh model. 1. Artis yang memamerkan celana jeans. 2. Artis yang difoto untuk cover majalah. 3. Diagram DFD yang mewakili transaksi di bank. 4. Diagram TOOT yang mewakili arsitektur perangkat lunak sistem informasi rumah sakit. 5. Mainan yang meniru bentuk mobil produk Jerman. 6. Simulator pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia. 7. Model matematis prediksi sebaran pandemi. 8. Model pendidikan dasar yang ditiru dari sistem sejenis di luar negeri. 9. Model CLD yang mendeskripsikan konstelasi masalahan perang dagang antara Amerika dan Cina. Dengan pendekatan yang berbeda, dan juga karena pemahaman manusia masih sering bersifat parsial, lokal, temporal, dan berbias, maka tidak mengherankan jika pada akhirnya terdapat lebih dari satu versi model bagi sistemnya. Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan model sebagai pengganti sistemnya. Untuk belajar mengendarai pesawat, ketimbang langsung menggunakannya karena sulit, mahal, dan beresiko tinggi, maka para pilot menggunakan simulator. Murah, mudah, lancar, dan aman. Selain itu, eksperimen ruang angkasa yang sulit dijangkau menjadi lebih mudah karena adanya tiruan ruangan khusus seolah tanpa gaya gravitasi. Untuk merencanakan perumahan, developer dapat memodelkan pertumbuhan populasi dengan model matematis. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi. Ayo teman-teman, subscribe channel ini ya.